Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini saya akan nge-review mobil dari kelas balap B-Tune atau Basic Tune. Sekedar informasi singkat, kelas B-Tune itu sama kayak kelas GT Advance. Cuman kalau di kelas GT Advance, bodinya itu harus kayak body real car atau sedan seperti itu ya. Nah, di kelas Basic Tune ini bodinya dibebasin. Di kelas ini juga semua rollernya harus pakai roller plastik. Plate yang digunakan harus FRP, dan untuk bearing hanya boleh menggunakan hex hole atau round hole bearing yang bukan high grade. Nah, kita langsung review aja mobil Basic Tune yang saya punya. Di sini saya menggunakan MI chassis. Di bagian depan ini saya menggunakan FRP fully count. Di sini saya tumpuk dua, dan di kelas Basic Tune itu setelah ditumpuk FRP-nya boleh dilem ya, tapi bentuknya harus sama. Dampernya di sini pakai koin, tapi tentu aja bisa berubah tergantung dengan layout yang saya hadapi. Terus untuk rollernya saya pakai double roller ukuran 12-13 mm, tapi yang bahannya plastik. Kemudian untuk bagian under rollernya saya menggunakan roller 13 mm juga bawaan dari starter pack. Nah, di bagian depan ini yang pengen saya highlight yaitu cara pemasangan roller double yang plastik. Di sini ada jarak antara spacer dengan nut yang saya pakai. Jadi rollernya itu masih bisa sedikit bergerak atas bawah, tapi itu dibutuhkan supaya rollernya bisa berputar. Kalau teman-teman kencengin sampai nggak ada gap sama sekali, nanti rollernya nggak bisa bergerak sama sekali. Di sini untuk stabilizer tube-nya sudah dipasang lock nut, jadi saya kencengin, terus saya kendorin dikit aja supaya ada celah sedikit biar rollernya masih bisa muter. Dan untuk tiang rollernya sendiri, di sini saya menggunakan tiang AO atau AO threaded shaft. Untuk urutan pemasangannya, di sini ada tiang AO, terus di bawah rollernya saya kasih washer yang kecil lagi di atas roller, spacer 6,7 mili, spacer 3 mili, nut biasa, baru dikunci sama stabilizer tube yang di dalamnya sudah ada lock nut. Kemudian kita bergerak ke bagian tengah. Untuk side dampernya saya menggunakan FRP yang bawaan paket AR side damper, dan kalau teman-teman beli itu juga sudah dapat damper silinder dan juga damper bowl. Untuk tiang damper di bagian tengah ini saya biasa menggunakan baut flathead atau baut countersunk dengan panjang 25 mm. Kemudian untuk bagian belakang saya menggunakan rear FRP untuk AR chassis. Ini pemasangannya seperti biasa aja, langsung di atas akarnya. Terus untuk rollernya juga saya pakai roller bawaan starter pack. Untuk pemasangan roller belakang kombinasinya seperti ini ya. Teman-teman bisa pause dulu supaya bisa lihat urutan washer kecil, spacer, sama lock nutnya. Di bagian belakang dampernya saya menggunakan bowl, dan bautnya saya menggunakan baut countersunk ukuran 30 mm. Kalau dari bagian atas yang kelihatan cuma seperti itu, sekarang kita intip bagian bawahnya. Di bagian depan ini saya menggunakan dua buah stick FRP atau FRP reinforcing plate. Tujuannya saya sih supaya kalau misalnya nanti perlu rem, permukaan untuk dipasang remnya itu lebih besar. Dan untuk di Basic Tune ini jumlah FRP-nya nggak dibatasi ya. Jadi depan mau pakai dua buah seperti ini pun masih aman aja. Dari bawah bagian tengahnya seperti ini, saya pakai countersunk. Nah, kemudian untuk bagian belakang mungkin yang ini akan agak sedikit rumit ya. Jadi pertama saya taruh rear FRP untuk Super X. Kemudian di sini FRP brake plate diikuti oleh FRP front Super X chassis. Untuk urutan pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya pasang FRP Super X-nya dulu. Di sini saya tambahin spacer 1,5 sama spacer 3 mm, baru ketemu di brake plate-nya sini. Dan lubang di bagian sini harus dibuat countersunk, karena kalau enggak si brake plate-nya ini nggak bisa kepasang lurus. Terus di bagian underguard-nya saya nambahin spacer 1,5 mili, baru dipasang FRP underguard-nya yang pakai front Super X chassis. Dengan pemasangan seperti itu bisa tercipta setting long tail. Kalau biasanya brake plate-nya itu dipasangnya satu lubang ke depan, ini kita mundurin satu lubang ke belakang. Jadinya dimensinya lebih panjang, tapi masih masuk dimensi 165 mm. Aman aja, dan ini masih masuk checker box juga. Kalau saya pakai setting long tail ini, saya ngeliat tuh lompatnya lebih adem. Jadi meskipun pakai settingan brakeless, pakai MI chassis pun lompatnya juga anteng. Untuk bagian dalam di kelas Basic Tune ini nggak boleh diapa-apain ya, nggak boleh ada modifikasi. Dan untuk motornya sendiri maksimal itu di light dash. Jadi kalian boleh pakai atomic, rev tune, torque tune, sama paling tinggi pokoknya light dash. Kalau saya lihat sih ini memang jadi kayak side damper kelas awal-awal yang batasan motornya itu adalah seri tune, tapi ini dinaikin sedikit menjadi light dash, jadi bisa sedikit lebih kenceng. Dan kebetulan di sini saya pakai ban hard, dan di bagian depan saya pakai ban low friction. Untuk velg boleh ditembus, tapi untuk bannya sendiri nggak boleh dibubut ya. Kurang lebih seperti itu kelas Basic Tune yang
akhir-akhir ini bikin saya tertarik lagi juga untuk main Mini 4WD lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa foto-foto dari mobil di kelas Basic Tune dari komunitas teman saya yang ada di Bandung. Chassisnya itu variatif banget. Bahkan MA saya lihat udah beberapa kali masuk podium. Sampai kaget saya. Biasa kan pasti didominasi oleh SFM, Super 2, FMA. Tapi bahkan ini ada AR chassis, bisa ada VZ chassis. Pokoknya macam-macam deh. Jadi saya cukup tertarik untuk main di kelas ini. Meskipun ya kembali lagi ya, saya lebih suka main-main ketimbang ikut lomba. Jadi ya seru-seruan aja. Kalau kelontang pun karena pakai light dash dan roller plastik, ngejarnya nggak terlalu PR lah istilahnya. Gimana teman-teman? Kira-kira tertarik nggak nih untuk bikin mobil kelas Basic Tune? Silahkan tulis di kolom komentar dari video ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.